Pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, saya akan menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Saat ini ada Pak Rudi dari Jakarta Timur. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam. Iya, silahkan Pak dengan pertanyaan atau komentarnya. Saya komentar aja lah. Selamat malam buat Bung Andreas juga itu di studio. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bung Andreas, kalau bisa tolong sampaikan ke pengurus PDIP, pengurus puncak PDIP Bu Megawati, Menteri Yasona Lawli itu diganti aja. Ya, Menteri Yasona Lawli diganti, kalau bisa diganti karena sekarang ini menteri-menteri Jokowi sendiri yang bikin hancur kabinet Jokowi, bukan orang lain. Bukan orang dari luar partai. Tapi yang bikin hancur menteri-menteri Jokowi sendiri. Siapa saja Pak menurut Bapak yang harus diganti dari PDI, Pak? Dari PDI yang paling utama ini yang sudah paling bikin kacau semua orang ini, Yasona Lawli. Satu, terus yang satu lagi menteri yang nggak ada kerjanya itu Anies Baswedan itu, kalau bisa diganti aja itu. Anies Baswedan harus diganti, kenapa Pak? Sekarang begini Bu, dia jalan ke sana, jalan kemari, dia punya kemeja mau rapi aja, tapi SD yang rusak, yang hancur itu tidak diperhatikan sama dia itu. Yang selalu yang dia datang tinjau itu, sekolahannya masih bagus, yang sudah hancur-hancur di desa-desa itu. Kayak macam di Ambon, di Kupang, segala macam itu, dia tidak pernah sentuh kakinya di situ itu. Baik, oke, baik. Terima kasih Pak Rudi, kita sudah menangkap maksudnya. Oke, sayang sekali tadi juga terputus. Silakan Pak Indria dengan komentarnya, mungkin menanggapi pernyataan dari Ya, saya kira Pak Rudi. Apa yang disampaikan Pak Rudi ini adalah aspirasi dari publik. Masyarakat. Kan sekarang ini memang siapapun juga tidak dilarang untuk mengusulkan sesuatu. Nah, semuanya keputusan itu tergantung pada usernya, penggunanya itu, penggunanya dan presiden sendiri. Oke. Nah, kembali kepada totalitas kabinet yang ada sekarang. Saya melihat memang, seperti tadi saya sudah singgung, penilaian dari publik tentang lemahnya koordinasi ini, itu menjadi faktor yang sangat kentara. Nah, di sini. Sehingga Presiden harus mendorong agar koordinasi ditingkatkan. Nah, tapi masalahnya bagaimana? Ya, satu, ya, internal yang sudah ada itu bisa nggak diusahakan? Kalau tidak bisa ya berarti harus ada dikocok ulang atau bahkan penggantian. Itu pertama. Kemudian keluar adalah eksekutif, legislatif. Jadi legislatif ini kan politisi. Ukuran-ukuran yang ada di Senayan itu bukan soal kemampuan secara akademis, bukan kemampuan secara profesional, tetapi seberapa jauh dia bisa meyakinkan politisi to say yes gitu loh. Nah, jadi sudah terbukti di kita jago di BUMN, di swasta tapi pegang BUMN nggak bisa, jeblok juga gitu kan. Ini sudah banyak buktinya. Nah, itu artinya bahwa memang ada hal-hal yang harus dilihat bahwa persoalan-persoalan pemerintahan itu tidak lepas dari persoalan-persoalan politik. Oke, baik. Sayang sekali waktunya terbatas, Pak Andreas. Mungkin kalau bisa kasih closing statement, apa sih yang diharapkan PDI Perjuangan ketika nanti Jokowi akan melakukan reshuffle? Ya, do what Presiden think the best. Tidak ada pesan-pesan khusus? Yang terbaik untuk, saya kira PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya dan itu adalah keputusan politik partai sehingga apa yang Presiden putuskan yang terbaik untuk negara ini PDI Perjuangan mendukung. Oke, akan didukung pasti ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas dan Pak Indria untuk waktunya bersama Prime Time Talk.